Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang gerak Brown dan gerak Brown geometrik. Konsep ini sangat penting ya untuk kita pelajari karena ini akan berkaitan dengan kita memodelkan pergerakan harga saham, gitu ya. Jadi dimodelkan dengan gerak Brown dan gerak Brown geometrik. Brown di sini bukan berarti coklat gitu ya, bukan berarti artinya coklat, tetapi berasal dari seorang yang bernama Robert Brown gitu ya. Robert Brown adalah seorang ahli tumbuh-tumbuhan ya, berkebangsaan Inggris. Jadi pada tahun 1827 beliau mempelajari suatu gerak yang tidak biasa gitu ya, dari suatu partikel kecil yang berada dalam larutan atau gas. Kemudian Albert Einstein pada tahun 1905 menunjukkan bahwa menunjukkan secara matematis ya bahwa gerak Brown ini dapat dijelaskan dengan mengasumsikan partikel yang berada dalam gas atau larutan tersebut terus-menerus bertumbukan ya, dengan molekul yang mengelilingi media tersebut. Definisi singkat dari sifat gerak Brown ini diberikan oleh Norbert Wiener, ya, seorang ahli matematika terapan ya, pada tahun 1918. Dan kemudian matematikawan Perancis yang bernama Bachelier menggunakan gerak Brown ini dalam disertasinya untuk memodelkan pergerakan saham dan komoditas. Ya. Nah, makanya ini kemudian menjadi penting ya untuk kita bahas, kita pelajari karena nanti akan berkaitan dalam memodelkan pergerakan harga saham dan komoditas. Baik, kita lihat dulu apa itu definisi dari gerak Brown. Ya, gerak Brown. Jadi definisinya adalah sebagai berikut. Koleksi Fibonacci XT atau kumpulan ya Fibonacci XT di mana T adalah waktu ya. Di sini kita katakan T-nya itu tak negatif gitu ya. Jadi 0 atau positif. Koleksi tersebut dikatakan gerak Brown ya, dengan parameter yang kita namakan dengan parameter drift mu ya, dan dengan parameter variansi sigma kuadrat ya. Jadi ini istilah bagi gerak Brown ya, ada parameter driftnya dan ada parameter variansinya. Apabila memenuhi kedua syarat di bawah ini gitu ya. Jadi yang pertama adalah X0 merupakan suatu konstanta yang diberikan ya. Kemudian syarat kedua, untuk setiap Y ya, dan setiap T positif, peubah acak X T tambah Y dikurang XY itu saling bebas sampai batas waktu Y ya. Dan peubah acak ini berdistribusi normal dengan min-nya mu T dan variansinya adalah T sigma kuadrat ya. Jadi mu dan sigma tadi itu berkaitan dengan parameter drift dari gerak Brown itu sendiri ya, mu dan parameter drift mu dan parameter variansi sigma kuadrat. Nah, kalau kita bisa menunjukkan proses tersebut memenuhi dua syarat ini ya, maka kita katakan koleksi peubah acak XT tersebut merupakan gerak Brown gitu ya, merupakan sebuah proses gerak Brown dengan parameter drift mu dan parameter
variansinya adalah sigma kuadrat. Oke. Nah, dari definisi gerak Brown yang tadi, ya kita bisa buat sifat-sifat dari gerak Brown itu sendiri, ya, secara matematisnya gitu ya. Yang pertama, Paubahaca XT dengan peluang 1 itu dia akan menjadi fungsi kontinu gitu ya terhadap T. Selanjutnya, sifat kedua, XT tersebut juga tidak terdiferensial di mana-mana gitu ya. Tidak terdiferensial di mana-mana. Oke, kita lihat buktinya. Untuk yang sifat pertama, untuk membuktikan XT itu kontinu terhadap T, maka kita harus buktikan bahwa limit dari XT tambah H dikurang XT ya, untuk H menuju 0 itu adalah 0 gitu ya. Ini kan sebetulnya berasal dari definisi kontinu ya. Jadi kita tahu kalau suatu fungsi itu kontinu, ya misalkan X apa namanya XT gitu ya. Kalau dia kontinu berarti kan, sorry, mungkin digeser dulu ininya. Kalau dia kontinu berarti kan berlaku limit dari fungsi XT, misalnya untuk T menuju C, itu sama dengan X C gitu ya. Jadi nilai limitnya di C itu sama dengan nilai fungsinya di C. Ya. Itu kan sama saja kita mengatakan nilai limit dari X tambah, sorry, ya, X T ditambah H itu sama dengan untuk H menuju 0 itu sama dengan X T gitu ya. Jadi limit dari X T tambah H untuk H menuju 0 sama dengan nilai X di T itu sendiri gitu ya, atau XT. Ya, jadi ini sama saja nih, antara yang di atas dengan bawah sama saja. Nah, kita ambil yang di bawah ya. Kita ambil yang di bawah sehingga kita bisa buat seperti ini gitu ya. Jadi limit dari XT tambah H untuk H menuju 0 dikurang XT. Ini pada dasarnya kan awalnya ini kan digabung ya. Jadi digabung. Ya, ini digabung awalnya. Ya, cuman karena si XT-nya kan tidak ada H, berarti kan bisa terpisah nanti menjadi seperti ini gitu ya. Nah, jadi limit dari XT tambah H dikurang XT untuk H menuju 0 adalah 0. Ya, kita harus buktikan itu untuk menunjukkan XT-nya itu kontinu terhadap T gitu ya, dengan peluang 1. Oke, kita lihat. Tadi kita sudah katakan XT adalah memenuhi gerak Brown ya. Jadi artinya Paubahaca XT tambah H dikurang XT ya, itu mempunyai min mu H dan variansi H sigma kuadrat ya. Ya, itu sesuai dengan definisi gerak Brown yang tadi. Ya, jadi sekarang Y kita adalah H gitu ya. Y kita adalah Y kita adalah T dan T kita adalah H gitu ya. Nah, ini hati-hati nih ya. Y kita adalah T, T kita adalah H ya, di dalam konteks ini. Ya, sehingga tadi kan dikatakan dia minnya adalah mu T definisinya ya, dan variansinya adalah T sigma kuadrat ya. Dengan demikian kalau T-nya H berarti mu H dan variansinya H sigma kuadrat. Ya, begini ya. Oke. Nah, maka kalau misalnya kalau seperti ini, maka tentu ketika H menuju ke 0,
peubah acak yang ini ya akan konvergen dia ke peubah acak yang mempunyai min-nya 0 dan variansinya 0 ya. Karena ketika hanya 0 ya ini menjadi 0 ya. Dan ketika hanya 0 variansi ini juga akan konvergen ke 0 ya. Jadi artinya peubah acak ini ya ketika H-nya menuju ke 0 akan konvergen ke peubah acak yang mempunyai min 0 dan variansi 0. Ya. Artinya apa? Artinya dengan peluang 1 ya. Ya kita tahu kalau peubah acaknya itu menuju ke 0 minnya ya minnya menuju minnya 0 dan variansi 0 berarti kan dia menuju ke satu nilai ya, yaitu ke konstanta 0 gitu ya. Ya, berarti dia punya peluang 1 ya, punya peluang 1 peubah acak tersebut konvergen ke konstanta 0. Dan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Sebelumnya kita harus buktikan ini tadi adalah 0 kan ya. Jadi limitnya untuk H menuju 0 adalah 0 ya. Dan itu betul ya. Dia konvergen ke 0 ya. Jadi kita sudah dapatkan buktinya. Oke, itu yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, kita perhatikan bahwa XT ditambah H dikurang XT per H itu mempunyai min, mu, dan sigma kuadrat per H. Ya. Kenapa? Karena kan tadi kita tahu kalau yang XT tambah H dikurang XT saja, ya yang ini saja, itu kan minnya adalah mu H dan variansinya adalah H sigma kuadrat ya. Nah, kita tahu dari sifat ekspektasi dan variansi ya. Kalau kita punya peubah acak X misalnya mu ya, mungkin jangan mu lah ya, misalnya misalnya A gitu ya, karena sini mu juga sudah dipakai. Maka kalau kita kalikan dengan konstanta C misalnya peubah tersebut, maka ekspektasinya akan menjadi CA gitu ya. Nah, sebaliknya kalau variansinya itu peubah acak X adalah B misalnya, maka variansi dari perkalian dengan konstanta C, ya, peubah acak X tersebut dengan konstanta C akan sama dengan C kuadrat dikali ekspektasi variansi dari si X yaitu si B gitu ya. Nah, jadi karena tadi XT tambah H dikurang XT minnya adalah mu H, maka tentu ekspektasi atau min dari XT tambah H dikurang XT per H itu adalah 1 per H dikali mu H, yaitu mu. Kemudian variansi dari XT tambah H dikurang XT per H itu sama dengan 1 per H kuadrat dikalikan dengan variansi si XT tambah H dikurang XT, yaitu H sigma kuadrat gitu ya. Jadi 1 per H kuadrat dikali dengan H sigma kuadrat menjadi sigma kuadrat per H. Ya, jadi begitu. Nah, dengan demikian ketika H-nya itu menuju ke 0, ya, kita limitkan dia menuju ke 0, maka tentu saja variansi dari peubah acak yang baru ini, ya, yang kita bagi dengan H ini, itu akan menuju ke tahingga. Ya. Ini kita lihat ya, variansinya kan ini, sigma kuadrat per H. Jadi kalau H-nya menuju ke 0, ya tentu nilainya ini akan membesar. Ya, artinya variansinya akan menuju ke tahingga. Artinya lagi apa? Artinya lagi si XT tambah H dikurang XT per H tadi itu tidak konvergen gitu ya. Tidak konvergen ya. Jadi dia memencar ya kemana-mana ya. Karena variansinya
ketahui nggak gitu ya. Ya, kalau variansi suatu pembaca itu menuju ke tangga, berarti kan dia sangat besar sekali itunya ya, meluas sekali nilai pembacanya itu gitu ya. Jadi dia tidak konvergen tentunya. Atau dengan kata lain ya, limit dari xt tambah h dikurang xt per h ya ketika h menuju ke 0 itu tidak ada ya. Ya, ini kan tidak konvergen, berarti artinya si xt tambah h dikurang xt per h itu dilimitkan untuk h menuju ke 0 itu tidak ada. Untuk setiap t gitu ya. Untuk setiap t. Artinya sesuai dengan definisi dari diferensial ya, turunan ya, bukan diferensial. Definisi dari turunan si xt ini sendiri tidak dapat diturunkan gitu ya, atau tidak terdiferensialkan gitu ya. Karena dia tidak ada limitnya itu untuk setiap t, maka dia tidak terdiferensialkan di mana-mana. Ya. Ya kan? Sesuai dengan definisi turunan kan, kalau kita mau review lagi kalkulus ya, definisi turunan kan itu ya. Limit xt ditambah h dikurang xt per h ya. Per h. Ya, ini kalau ada gitu kan, kalau limitnya ada ya. Ya, kalau limitnya ada, maka x aksen t itu didefinisikan seperti ini. Nah, tapi ini kan tidak ada ya, berarti artinya si xt-nya itu tidak dapat diturunkan. Dan karena dia berlaku untuk setiap t tidak adanya tadi, maka dia tidak dapat diturunkan atau tidak terdiferensialkan di mana-mana. Ya. Jadi demikian bukti sifat yang kedua. Oke, nah sekarang kita akan lihat sebuah proses dari sebuah model sederhana, ya, di mana kasus untuk limit dari model sederhana tersebut itu akan mengikuti gerak Brown, gitu ya. Jadi gerak Brown-nya itu sebagai limit dari model sederhana. Oke, bagaimana model sederhana tersebut dan bagaimana limitnya itu bisa dikatakan mengikuti gerak Brown? Ya, kita lihat di sini. Ya, misalkan delta menyatakan sebuah kenaikan waktu yang kecil, gitu ya. Kemudian kita pandang sebuah proses, ya, sedemikian sehingga setiap delta yang tadi itu, ya, setiap kenaikan waktu yang kecil itu, nilai prosesnya itu mengalami kenaikan ya, sebesar atau sejumlah sigma akar delta, ya, dengan peluang p, atau turun, gitu ya, mengalami penurunan sejumlah sigma akar delta dengan peluang 1 kurang P. Ya. Jadi hanya ada dua kemungkinan ya, naik atau turun. Naik peluangnya P ya, dengan kenaikan sejumlah ini. Turun, ya tentu saja peluangnya adalah 1 kurang P gitu ya. Dengan penurunan sejumlah ini gitu ya. Sama gitu ya. Naiknya sekian, turunnya juga sekian. Nah, peluang P-nya itu adalah ini gitu ya, jadi diberikan. Ya, P-nya adalah setengah dikali 1 ditambah mu per sigma akar delta. Ya. Dan kemudian diketahui pula bahwa perubahan berturut-turut selanjutnya ya, itu saling bebas. Ya. Jadi untuk delta T berikutnya, ya, delta T berikutnya naik atau turun, itu tidak bergantung pada kenaikan atau penurunan dari proses yang sebelumnya. Gitu. Jadi masing-masing saling bebas. Ya. Oke, nah kita misalkan sebuah pembaca ya, pembaca XI
itu kita definisikan nilainya 1 ya. Apabila dia naik ya. Apabila mengalami kenaikan pada saat I delta dan kemudian nilainya adalah -1 apabila mengalami penurunan pada saat I delta. Ya. Jadi kan kita katakan tadi prosesnya tersebut ada 2 kemungkinan gitu ya, naik atau turun. Nah, naik kita misalkan 1, turun misalkan -1. Kemudian kalau kita diberikan X0 adalah nilai proses tersebut di saat T-nya 0 ya. Di saat awal ya, X0, maka tentu saja nilai setelah perubahan ke N adalah sebagai berikut gitu ya. Jadi ini bisa kita jelaskan misalkan kita punya waktu 0 di sini ya. Kenaikannya adalah sejumlah delta gitu ya. Dan seterusnya. Jadi di sini adalah X0. Kemudian ini berarti ini X delta ya, sejumlah delta sebesar delta gitu ya. Dan di sini tentu kita punya X2 delta dan seterusnya gitu ya. Di sini kita punya X3 delta dan seterusnya. Nah, X delta ini ya, coba kita lihat dulu misalnya X delta. Kalau X delta berarti nilainya adalah X0 ya. Ditambah, nah ini ada 2 kemungkinan kan, ya bisa naik, bisa turun gitu ya. Ya, jadi ini tambah dengan sigma akar delta X 1 tentunya ya. Jadi ini berarti bisa jadi ada 2 kemungkinan ya. Jadi X0 ditambah delta sigma akar delta atau X0 dikurang sigma akar delta gitu ya. Ya, demikian juga kalau kita mau cari X2 delta ya berarti X0 ditambah sigma akar delta X1 ya tambah sigma akar delta X2 gitu ya. Ya, di sini naik atau turun, ya di sini juga bisa gitu ya. Naik atau turun juga ya. Jadi bisa diilustrasikan ini naik, nanti yang di sini nanti naik atau turun lagi ya. Ini nanti naik atau turun lagi, ini juga bisa begitu nanti. Dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi kalau kita buat lebih umum ya Xn delta berarti X0 ditambah sigma akar delta ya dikalikan dengan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai tambah Xn gitu ya. Kalau kita mau melihatnya sampai N kali perubahan gitu ya. Oke. Nah, ini kan bisa kita simpulkan dengan sigma X I ya. I-nya dari 1 sampai N ya. Oke. Nah, tadi sudah saya ilustrasikan tadi ya, misalkan ini 0.
Ini kan panjang delta ya, kenaikan waktu yang kecil tadi. Nah, andaikan pada suatu T ya, sampai suatu T ya. Andaikan pada suatu T dan misalkan N-nya adalah di sini T per bukan misalkan ya, ya N-nya tadi kan ini ya, berapa kali perubahan gitu ya. Berarti N sama dengan T per delta. Ya. Jadi banyaknya delta kita kan berarti kan T per N, T per delta gitu ya. Banyaknya berapa kali perubahan itu kan berarti kan T per delta. Ya, jadi andaikan untuk suatu waktu T, ya tentunya kita punya N adalah T per delta. Ya. Maka berlaku, ya tadi kan X N delta tadi kan. Ya. Jadi kan X N delta. Ya, dan N delta itu adalah T gitu ya. Ini kan X0 tadi dikurang sigma akar delta dikali dengan penjumlahan dari XI. Ya. Jadi sekarang kita bisa tuliskan seperti ini, XT ya, dikurang. Ya, sorry, ini tambah ya. Ya. Ya, itu tambah. Maka XT dikurang X0 sama dengan sigma akar delta dikali jumlah dari si XI ya, dari I-nya 1 sampai N. Ini kan sama dengan N nih. Ya. Sampai N, dan N-nya langsung kita tukar dengan T per delta. Oke ya. Nah, karena tadi diketahui XI-nya itu adalah saling bebas ya. Ini kan XI berarti ini 1 sampai N ya. Ini kan N. Saling bebas. Ya, artinya kan tadi perubahan kenaikannya tadi kan, ya, perubahannya itu kan saling bebas. Ya, berarti XI-nya adalah saling bebas. Dan akan semakin banyak suku-suku di penjumlahannya ini, gitu ya. Ketika deltanya itu menuju ke 0. Artinya kalau deltanya menuju ke 0, tentu N-nya akan membesar, ya. Ketika deltanya menuju ke 0, maka N-nya akan membesar, ya. N-nya membesar artinya akan semakin banyak berarti ya suku-suku di penjumlahan pembaca XI ini. Ya. Sehingga menurut teorema limit pusat yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, maka perubahan acak dalam bentuk penjumlahan seperti ini, ya, penjumlahan si XI ini, ya, dia akan konvergen ke perubahan acak normal. Gitu ya. Itu sesuai dengan teorema limit pusat. Nah, sekarang kita akan tentukan ya perubahan acak normalnya ini berapa min-nya dan berapa variansinya, gitu ya. Oke, kita lihat dulu masing-masing ekspektasi dari dan variansi dari si perubahan acak XI. Ya. Ya, kita tahu dari definisi ekspektasi dari perubahan acak XI adalah karena tadi hanya ada 2 kemungkinan ya nilainya, ya 1 dan min 1, maka berarti kita jumlahkan saja ya nilai dari perubahan acak XI ini ketika dia mengalami kenaikan yaitu 1 ya dengan peluang P, kemudian tambahkan dengan nilai dari ketika dia mengalami penurunan yaitu min 1 dengan peluang 1 kurang P ya. Ya, jadi P dikurang 1 ditambah P berarti 2P dikurang 1. Nah, P tadi adalah setengah 1 ditambah mu per sigma dikali akar delta ya. Jadi kalau 2P dikurang 1 ya, berarti artinya
ini setengah kali 2 habis ya. Jadi 1 ditambah mu per sigma akar delta dikurang 1. Berarti mu per sigma akar delta gitu ya. Oke. Kemudian variansi dari XI sesuai dengan definisinya berarti kan ekspektasi dari XI kuadrat dikurang ekspektasi dari XI dikuadratkan. Ya. Nah, ekspektasi dari XI kuadrat apa? Ya, sama saja dengan definisi ekspektasi ya. Untuk yang ini kan berarti XI kuadrat, berarti 1 dikali P, karena tadi min 1, XI-nya kalau X-nya dikuadratkan ya berarti kan jadinya plus 1 ya. Jadi plus 1 dikali 1 kurang P ya. Berarti sama dengan apa? P dikurang P0 tinggal 1 ya. Maka ini adalah 1 dikurang ekspektasi XI kuadrat ya. Tadi kita tahu ekspektasi XI adalah 2P kurang 1. Berarti dikurang dengan 2P kurang 1 kuadrat ya. Jadi variansi XI adalah 1 dikurang 2P kurang 1 dikuadratkan. Ya, kita tidak masukkan dulu P-nya seperti ini ya. Nanti kita akan apa namanya, proses kita nanti akan biarkan saja dalam P ya nanti, karena nanti akan lebih mudah ya kita meninjau dari variansi dari yang kita cari tadi ya, variansi dari penjumlahan ini. Oke, kemudian kita juga bisa lihat ya, atau bisa kita tunjukkan bahwa ekspektasi dari XT dikurang X0 itu adalah mu T. Kemudian variansi dari XT kurang X0 adalah sigma kuadrat T dikali ini ya. Oke, kita akan tunjukkan itu ya. Jadi pertama ekspektasi dari XT dikurang X0 kita tadi sudah tahu ya, XT dikurang X0 adalah ini ya. Jadi kita tukar saja langsung dengan sigma akar delta ya. Sigma akar delta dikali jumlah dari itu ya. N ya, N-nya adalah T per delta. Oke. Nah, sesuai dengan definisi sesuai dengan sifat ekspektasi ya, maka ini kan dianggap konstanta, maka ini keluar ya. Sigma akar delta keluar. Kemudian kan nanti ini ekspektasi dari jumlah, berarti jangan jumlah dari ekspektasi ya. Berarti sigma dari ekspektasi si XI ya. Oke. Nah, ini sama dengan sigma akar delta dikali dengan penjumlahan dari I sampai 1 sampai P per delta. Dan tadi apa tadi ekspektasi dari CXI? Ekspektasi dari CXI adalah mu sigma ya. Mu sigma mu per sigma ya. Mu per sigma ya enggak? Ya, mu per sigma dikali akar delta. Ya. Nah, berarti kan ini sigma akar delta. Ini artinya apa nih? Artinya kan mu per sigma dikali akar delta dijumlahkan sebanyak T per delta kali gitu ya. Jadi kan N ya kan, sebanyak N kali gitu kan. Cuma N-nya sekarang ditukar dengan T per delta kali. Berarti penjumlahan ini adalah T per delta dikali mu per sigma dikali akar delta. Ya.
Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan ini habis ya. Ini juga habis nih ya. Ini akar delta dikali akar delta kan delta per delta habis ya. Maka tinggallah dia mu t gitu ya. Jadi ekspektasi dari X dari X0 adalah mu t. Oke. Sesuai ya? Oke, sesuai. Ya, sudah. Nah, sekarang variansinya ya. Variansi dari xt dikurang x0 itu berarti variansi dari ya kita langsung aja tukar xt kurang x0 dengan sigma akar delta penjumlahan dari xi 1 sampai t per delta ya. Nah, sesuai dengan sifat atau teorema dari variansi ya, kalau kita kalikan dengan konstanta kan jadinya konstanta dikuadratkan ya, dikeluarkan dikuadratkan. Ya, sigma kuadrat akar delta kuadrat ya delta gitu ya. Kemudian variansi dari jumlah ya sama dengan jumlah dari variansi gitu. Jadi variansi jumlah dari variansi si x i ya. I-nya dari 1 sampai t per delta. Ya. Maka ini sama dengan sigma kuadrat dikali delta. Nah, variansi xi tadi sudah kita cari kan? Yaitu sigma kuadrat sigma kuadrat t mana tadi? 1 dikurang ya. 1 dikurang 2p kurang 1 kuadrat ya. 2p kurang 1 kuadrat ya. Oke. Ini sama dengan sigma kuadrat delta. Ini berarti kan kita jumlahkan 1 kurang 2p kurang 1 kuadrat sebanyak t per delta kali. Ya, berarti kita kalikan t per delta dikalikan dengan 1 dikurang 2 p kurang 1 dikuadratkan. Ya, ini berarti sama dengan apa? Deltanya habis ya. Ya, cocok ya. Jadi sama dengan sigma kuadrat kali T dikali 1 dikurang 2P dikurang 1 dikuadratkan. Ya. Oke. Benar ya? Oke, kita sudah mendapatkan ekspektasi dari XT kurang X0 dan variansi XT dikurang X0. Nah, kita lihat ketika deltanya menuju ke 0, ya, tadi kan delta kan perubahan waktu yang kecil gitu ya, kenaikan waktu kecil. Nah, kalau kita buat dia semakin kecil ya, artinya deltanya menuju ke 0. Jadi ini proses limitnya tadi ya. Di limitnya itu limit dari deltanya menuju ke 0 gitu ya. Jadi awalnya dia kasus diskrit ya, ada deltanya. Sekarang kita limitkan dia menjadi dalam kasus limitnya kontinu gitu ya. limit dari diskritnya tadi ya itu menjadi kontinu gitu ya prosesnya. Jadi kalau ketika deltanya menuju ke 0 ya artinya tadi P apa tadi? P adalah setengah dikali 1 tambah mu per sigma akar delta ya. Ya gitu ya. Ya,
Jadi kalau deltanya menuju ke 0, ya, maka tentu P-nya menuju ke tengah ya. Karena ini limitnya akan 0 di sini kan, ya, jadi P-nya setengah, menuju setengah. Sehingga ketika deltanya menuju 0 tadi, ya, maka variansi dari xt dikon x0 tadi, ya ini, ya, karena tadi P-nya menuju setengah, maka ini akan menjadi 0 kan. Kalau ini 0, maka tinggallah sigma kuadrat T saja. Ya. Jadi menuju ke sigma kuadrat T. Apabila deltanya menuju ke 0. Oke, jadi kita dapatkan kenyataan bahwa yang pertama itu, ya, si ekspektasinya mu T ya. Ya, ini tidak ada delta kan, berarti ketika dilimitkan pun deltanya menuju ke 0 ya tetap mu T. Kemudian variansi x T kurang x0-nya adalah sigma kuadrat T gitu ya, ketika deltanya menuju ke 0. Ya, artinya kita bisa simpulkan ketika deltanya semakin kecil, ya, maka xt dikon x0 tadi akan konvergen ke Fibonacci ya. Tadi kan sudah kita katakan dia teorema limit pusat ya, dia akan konvergen ya ke Fibonacci dengan min-nya adalah mu T dan variansinya adalah sigma kuadrat T ya. Ya, dan itu sudah kita buktikan ya, limit min dan variansinya. Nah, kemudian perubahan berturut-turut selanjutnya ya, diketahui kan tadi saling bebas ya. Jadi kalau misalkan tadi dari 0 sampai xt, 0 sampai t, nanti dari t ya, ini dari 0 sampai ke t, nanti perubahan berikutnya juga begitu ya. Itu setiap y gitu ya. Jadi dari perubahan xt ditambah y dikurang xy gitu ya. Ini mungkin kurang bagus ininya ya. Jadi ini kan xt dikurang x0 ya. Nah, sekarang ada lagi mungkin kita dari y ke, sorry mungkin ini kurang tepat ya. Lagi dari y ke t tambah y gitu ya. Jadi kalau tadi 0 sampai ke t, sekarang y sampai ke t tambah y gitu. Ya, dan y ini ini ya, apa namanya? Untuk setiap bilangan real gitu ya. Jadi perubahan berturut-turutnya berarti juga memiliki distribusi normal ya. Juga memiliki distribusi normal. Mohon maaf, barangkali ini perlu diperbaiki nih. Definisi tadi ini Y-nya positif gitu ya, dan T juga positif ini ya. Untuk setiap T dan ini nggak usah ya. Untuk setiap Y dan T positif gitu ya. Ya, jadi X tambah T tambah Y dikurangi XY itu memiliki distribusi yang sama dengan XT kurang X0 ya. Karena tadi sudah kita katakan berturut-turut perubahannya itu saling bebas. Ya, artinya si XT tambah Y kurang XY itu juga adalah memiliki distribusi normal dengan min-nya mu T dan variansinya sigma kuadrat T. Ya. Nah, artinya proses yang tadi kita bahas ini ya, itu ketika deltanya menuju ke 0, ya, maka koleksi dari nilai-nilai proses
tersebut ya itu mengikuti gerak Brown ya. Karena tadi definisi gerak Brown pertama X0-nya diberikan ya. Dan tadi memang sudah diberikan X0-nya. Dan berlaku ini kan ya. XT tambah Y dikurang XT saling bebas dan dia berdistribusi normal dengan min-nya adalah mu T dan variansinya adalah T sigma kuadrat. Ya. Jadi artinya proses yang tadi itu kita limitkan dia untuk delta menuju ke 0, itu berarti dia mengikuti proses gerak Brown. Ya. Dengan parameter driftnya adalah mu dan parameter variansinya adalah sigma kuadrat.